Halo penonton, kita bertemu lagi di Tadarus Ramadan. Kali ini kita kembali bersama-sama dengan seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Neng Dara Afiah. Kita sebelumnya sudah bicara tentang perempuan. Kali ini saya akan melanjutkannya dengan satu isu yang juga sensitif nih. Dan barangkali penonton juga ingin sekali tahu, yaitu soal warisan buat perempuan. Neng, jadi begini ceritanya. Saya berulang kali baca komentar orang-orang misalnya di Barat gitu ya, yang mengatakan bahwa Islam itu sama sekali nggak adil di dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan. Dan contoh yang sangat sering diangkat adalah pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan, yang dikatakan di sana, lihat aja pembagian waris buat laki-laki aja nggak adil. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa penjelasannya dari teknik? Harus dilihatnya begini, aturan 21 itu dilakukan pada suatu masa di mana perempuan boro-boro dapat hak waris, tetapi justru dia adalah pihak yang diwariskan. Diwariskan. Jadi, anak perempuan itu diwariskan. Misalnya kalau istri ditinggal oleh suaminya, maka si istri itu bisa diwariskan kepada keluarga suami, misalnya kayak gitu. Anak perempuan misalnya ditinggalkan oleh orang tuanya, anak perempuan itu diwariskan. Jadi pada masa itu yang harus dilihat adalah perempuan jangankan mendapatkan warisan, tetapi justru adalah objek yang diwariskan kepada pihak keluarga suami. Nah, Islam membangun satu tatanan baru dan satu aturan baru di mana perempuan bukan dilihat sebagai assumed being ya, dia memperoleh hak waris. Meskipun hak waris itu tidak seimbang dengan pihak laki-laki. Kenapa tidak seimbang? Karena pada masa dulu suami itu kan penanggung jawab utama rumah tangga yang harus membiayai anak dan istrinya. Karena itu perolehannya dia lebih daripada si perempuan. Sementara si perempuan itu adalah tanggung jawab suami yang kira-kira common sense-nya memperoleh hak dari suaminya. Kira-kira seperti itu ya. Semangat keadilan pada zamannya. Jadi pada masa dulu pembagian 21 itu adalah satu pembagian yang sangat adil. Dulu di abad berapa Hijri, Masehi ya. 7 Masehi itu dianggap sangat adil memperoleh perempuan memperoleh hak waris itu. Tapi kalau sekarang itu kita bisa tinjau ulang. Jadi satu praktek yang telah terjadi di abad ke-7 Masehi dengan praktek yang terjadi di abad ke-22 Masehi itu kan rentangnya jauh sekali. Dan keadilan itu juga soal rasa dan soal praktek hidup yang dia bisa berubah. Oleh karena itu pada masa Munawir Sajali itu dilaporkan dari berbagai daerah yang berbasis Muslim ya, seperti Kalimantan Selatan gitu ya, Sulawesi Selatan. Mereka melaporkan bahwa praktek itu sudah tidak banyak dilakukan lagi oleh masyarakat Muslim karena katanya orang tuanya tidak tega itu membagi berbeda ya, orang tuanya tidak tega dan memperlakukan anak perempuannya tidak adil gitu. Oleh karena itu banyak praktek itu ditinggalkan. Jikapun hukum Islam tetap diperlakukan dengan praktek 1-2 itu, anak perempuan tetap memperoleh sama dengan hibah. Jadi sebelumnya diberikan hibah kepada si anak perempuan ini, dan selanjutnya diberikan hak waris 1. Tapi substansinya sama materialnya yang diberikan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu dipraktekkan oleh nenek saya. Nenek saya ini Muslim banget, santri banget gitu. Ketika dia
membagi waris kepada anak laki-laki dan perempuannya itu seperti itu. Kepada anak perempuannya dihibahkan lebih dulu. Ada hibah, itu setelah itu juga ada waris 1/2. Seperti itu. Saya jadi tertarik tadi Teh Neng bilang di masa lalu ayat itu ada karena konteks kesejarahan lah. Ya. Tapi apa memang bisa ya sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran tuh kemudian ketika menurut kita, wah ini udah nggak relevan nih, kita ubah sesuai dengan kondisi sekarang. Itu memang dimungkinkan? Dimungkinkan. Jadi kalau kita belajar tafsir Al-Quran, ada ayat-ayat yang sifatnya kulliyah atau yang sifatnya universal, ada ayat-ayat yang sifatnya juz'iyah, yang sifatnya partikular. Kalau yang universal itu tidak boleh dirubah. Contohnya? Misalnya ajaran untuk tidak berbohong, misalnya. Itu universal. Setiap zaman berbohong itu pasti tercela, ya. Akhlak yang buruk. Ajaran mengurangi timbangan dalam berdagang, misalnya. Itu universal. Dari zaman dulu, kapanpun dia berlaku itu tindakan yang buruk, gitu ya, kayak begitu. Ajaran tidak menyakiti istri misalnya, itu dari dulu sampai sekarang juga universal atau kuliah ya, kuliah universal. Tetapi ada ajaran yang sifatnya juz'iyah atau partikular yang tepat pada masanya, pada satu kondisi letak geografis dan waktu tertentu, tetapi tidak tepat untuk masa yang sekarang ya, dengan letak geografis yang berbeda dan waktu yang berbeda. Nah, justru di sini kekuatan Islam. Kekuatan Islam itu kenapa dia sampai sekarang masih tetap berkembang, tidak punah ya, kan ada tuh agama yang misalnya seperti Zoroaster ya, itu kan sudah relatif punah ya, gitu. Atau dalam Quran ada namanya agama Sabi'in misalnya, itu kan sudah punah. Nah, kekuatan Islam kenapa sampai sekarang masih berkembang, bahkan sekarang ini banyak orang, saya kebetulan sedang melakukan penelitian itu konversi agama. Jadi sekarang ini banyak orang yang pindah agama ke Islam gitu ya, kayak gitu. Nah, salah satu kekuatannya dia adaptable. Ajarannya adalah punya kemampuan daya adaptasi yang tinggi gitu, tidak selalu mengiringi situasi yang tertera dalam ayat ya. Kan kalau di dalam ayat Quran misalnya kalau kita mencuri harus dipotong tangannya gitu. Tapi kan itu tidak berlaku. Ajaran perbudakan misalnya kalau mengikuti ayat Al-Quran, perbudakan masih ada, tapi kan zaman sudah berubah, perbudakan dihapuskan misalnya kayak gitu. Itulah tingkat adaptasinya, termasuk waris gitu. Tadi Teh Neng menyatakan bahwa untuk menghindari jangan sampai terjadi ketidakadilan itu, antara lain caranya adalah dengan orang tua sebelum dia meninggal sudah memberikan hibah ya buat anak perempuannya, sehingga kalau kedua orang tua itu meninggal, mereka merasa terjamin lah hak anak perempuannya. Ya. Tapi itu kan sebetulnya cara-cara untuk mengakali ya. Ya. Nah, kalau mungkin nggak sih kita mengubah sama sekali aturan yang berlaku di Indonesia agar tidak lagi terjadi bahwa begitu orang tua meninggal langsung yang ditetapkan bahwa untuk laki-laki 2 kali lipat perempuan. Sebenarnya upaya ini kan sudah dilakukan ya melalui counter legal draft kompilasi hukum Islam. Ya, yang dulu Ibu Musda dan beberapa teman mencoba melakukan revisi terhadap KHI yang berlaku sekarang. Dengan salah satunya waris. Waris itu satu-satu atau dua-dua. Gitu. Itu yang ingin diubah oleh counter legal draft ini. Tapi penentangannya kan juga cukup kuat. Tapi penentangan itu sih datangnya dari golongan konservatif ya, dari golongan tekstualis gitu. Bagi golongan yang atau masyarakat yang adaptif yang tadi saya sampaikan, sebenarnya tidak ada penentangan. Tidak ada penentangan. Yang menentangkan golongan-golongan yang tekstualis gitu ya. Ya. Ini bisa kita coba lagi ya Teh ya.
Bisa. Sebenarnya CLD itu kompilasi hukum Islam, draft kompilasi itu sebenarnya satu tawaran yang menurut saya bisa berlaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Oke. Kita upayakan lagi. Mudah-mudahan Teh Neng belum bosan untuk memperjuangkannya. Kita bantu, kita di PIS akan sama-sama berada bersama Teh Neng dan kawan-kawan lainnya. Ya. Jadi terima kasih Teh Neng, ini lagi-lagi sangat mencerahkan, sangat membuka mata kita. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk menegakkan keadilan ya bagi laki dan perempuan di Indonesia bisa kita wujudkan. Terima kasih Teh Neng. Sama-sama Kak Ade. Terima kasih penonton. Sampai ketemu di Tadarus Ramadan berikutnya.